sendiri profesor dari Harvard University, dan ada juga buku-buku yang dilampirkan kepada saya dari teman-teman, itu sebenarnya hal yang menguatkan bahwa Yesus itu menikah. Dan dalil dalam Al-Quran, walaqad arsalna rasulan min qablika, ya kan? Rasul-rasul sebelum kau menikah. Jadi tidak perlu Al-Quran menjelaskan siapa istrinya. Kalau Al-Quran itu bukan buku biografi yang harus menyatakan segala sesuatu dengan detail yang tidak ada urgensinya. Al-Quran hanya menyatakan bahwa Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad menikah, maka dalam hal ini saya membuktikan, mengeksplorasi Alkitab, ternyata betul Yesus itu sudah menikah. Dan masalah pemilihan murid itu sendiri, ya itu adalah jangka waktu yang lama setelah kejadian terangkatnya Yesus Hamasyah ke langit kedua. Ya, kalau kita melihat ya, kisah para rasul ini ditulis sekitar 80 atau sampai 90 Masehi. Ya. Bayangkan ya, bahkan 20 atau 30 tahun setelah kematian Paulus. Begitu ya. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan Maria Magdalena dengan Yesus menikah, lalu kapan kemudian kok tiba-tiba lahirlah Yesus. Karena Bang Rudi tidak melihat kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul 1 ayat 26 sendiri terjadi kejanggalan yang sangat kontras. Bagaimana tidak kejanggalan yang sangat kontras? Saya lampirkan terjemahannya saja. Ya, tolong moderator, kisah para rasul 1 ayat 26. Saya akan tunjukkan kejanggalannya di dalam perspektif original language dan fakta realita yang ada terjadi. Kisah para rasul 1 ayat 26. Tolong moderator. Lama kali kau. Ya, saya bacakan Bang Rudi. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada kata di dalam Islam. Bang Rudi mau percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, kalau Bang Rudi tetap di dalam keyakinan Bang Rudi ya masuk neraka. Kalau Bang Rudi mau masuk Islam ya masuk surga, itu saja. Jadi saya tidak perlu ilmu itu. Karena keselamatan bagi Bang Rudi itu sendiri. Saya hanya ingin memberikan pengabaran di dalam bukan mitas ya, kisah para rasul 1 ayat 26. Oke, ini ya. Lalu mereka membuang Injil. Oke, terima kasih Bang Nadar. Tidak terasa, maaf, waktunya tidak terasa, selama 5 menit sudah habis alias ente itu. Namun setidaknya semoga ini itu kan Bang Rudi yang ternyata berdiri-berdiri, nggak tahu lagi olahraga atau apa, ternyata olahraga biar semoga bisa dipahami atas apa yang dijawab, atas apa yang disampaikan oleh Bang Nadar, seperti itu. Dan ini ternyata yang terakhir, pertanyaan terakhir, karena sebentar lagi menjelang maghrib waktu Indonesia Barat. Silahkan Bang Nadar untuk memberikan pertanyaan yang terakhir kepada Bang Rudi. Dan silahkan diberikan waktunya selama 2 menit. Seperti itu. Oh, ternyata ini lagi ada gangguan, ada kabar katanya akan mengganti dulu gitu kan mic-nya. Oke, teman-teman silakan yang memiliki rezekinya sambil menunggu Bang Nadar untuk disalurkan dananya itu kepada Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 84 kali 995 sama Yayasan Pembinaan Mu'alaf at-Tauhid. Bagaimana Bang Nadar, jelas bisa disampaikan pertanyaannya dan bisa diperlihatkan kegantengannya? Oh, jelas. Oke, siap, seperti itu. Ini bagian saya bertanya ya. Ya, oke, sebentar. Ya. Waktunya disetting dulu. Waktu selama 2 menit. Pertanyaan pun menggelotor bagaikan roda berjalan di jalan tol. Monggo. Iya, Bang Rudi. Saya masih masih berkutat di dalam kisah para rasul ayat 26. Tolong moderator tampilkan yang terjemahannya. Ya, ini membuktikan bahwa para penulis kisah para rasul itu adalah bukan orang yang menyaksikan peristiwa langsung, melainkan katanya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kisah para rasul 1 ayat ke-26. Nanti saya akan tunjukkan original language-nya, bahasa Yesus asli, bukan bahasa. Kita lihat kisah para rasul. Tolong 1, 2, 6.
Kisah Para Rasul 1 ayat ke-26. Ya, di situ dikatakan bahwa Matias mengganti ya, atau sebentar ya, mana sih? Kisah Para Rasul 1 ayat ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul itu. Padahal yang diganti adalah ya, ditambahkan, harusnya yang benar harusnya begini, ditambahkan kepada bilangan ke-12 Rasul itu, karena yang hilang itu si Yudas ke-12 dari Yesus Kristus. Kenapa di sini ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul itu? Harusnya ditambahkan kepada bilangan ke-12 Rasul itu. Ini yang pertama, terjemahannya keliru. Kenapa? Kalau kita melihat original language, tolong tampilkan slide yang tadi yang ada saya kasih tanda itu ya. Nah, pertanyaannya yang benar yang mana? Yang original language atau terjemahan atau fakta yang terjadi? Itu pertanyaan saya yang sangat simpel. Karena jelas di situ tertulis ya, asyhir haslahir ya, ya menjadi bilangan ke-10. Kalau di sini di dalam original language asaro haslehem itu sebagaimana bahasa Arab. Terima asaro kasih. itu 10. Mana yang benar? Terima kasih Jawab, Bang Nandar yang telah memberikan pertanyaan terakhir di sore hari ini yang menjelang maghrib tentu saja, sampai-sampai Bang Rudi pun termenung seperti itu. Bagaimana Bang Rudi siap memberikan pertanyaannya, jawabannya selama 5 menit? Siap. Oke, 5 menit berjalan, waktu pun berdetak-detuk bagaikan jantung. Monggo. Nandar, kamu lucu. Kamu kira orang itu semua berumur 90 tahun. Kamu bilang penulisan Kisah Para Rasul tahun 90. Dia kira ditulis tahun 90, umur orang itu semua 90 tahun. Kau bacalah Kisah Para Rasul itu, Nandar. Yohanes 12 mengatakan 6 hari sebelum Paskah. Kisah Para Rasul itu mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Jadi jarak dari antara Paskah ke Pentakosta kau kira 90 tahun, Nandar. Cobalah berhitung dengan teliti. Ya, kawin dengan Maria Magdalene 6 hari, 3 hari sebelum Yesus wafat. Sesudah itu hari raya Pentakosta, lahirlah kau bilang siapa? Si Justus. Padahal Justus masih di kandungan. Jadi apapun kau bilang, Nandar, tidak bisa kau buktikan itu Yesus menikah. Oke, Nandar? Nah, kemudian mengenai Nabi Isa, Nandar, kau bilang Al-Quran bukan cerita fiksi segala macam. Dari hadis pun ku minta kau nggak bisa nyebutkan. Jadi harus dari apa lagi aku minta sama kau? Udah dari kita erek-erek lah buat. Nggak tahu lagi aku harus dari kitab apa. Sampai habis suara aku, Nandar. Aslinya gimana? Apa aslinya? Saya tidak, kita tidak berdiskusi tentang perbandingan kontradiksi loh. Kita membuktikan Yesus lah punya istri dan anak atau enggak. Itu tidak akan kujawab karena kita tidak masuk kepada kontradiksi apa tidak. Jadi Nandar, kau cari mau dari hadis, mau dari Al-Quran, kau tidak akan temukan Nabi Isa punya 2 istri. Itu kok karang-karang semua, Nandar. Kafirlah orang yang udah ada. Kau lagi jawab lagi dari terakhir ini. Ya, Nandar ya. Semua kau bolak-balikkan, Nandar. Jadi Nandar, kau melebihi Allah SWT, Nandar. Oke, istrinya tidak disebut, tapi anaknya Justus. Penerus daripada Yesus adalah Justus, itu laki-laki. Di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran disebutkan nama anak laki-laki. Kau cari di hadis, kau cari di Al-Quran yang namanya Justus itu, kalau ada, ku sembah kau, Nandar. Gak tanggung-tanggung lagi tantanganku ini, Nandar. Kurang apa lagi? Cobalah miliki rasa malu. Ya, kau melebihi Allah SWT dan melebihi Nabi Muhammad. Allah SWT di Al-Quran tidak pernah mengatakan Yesus atau bukan Yesus, Nabi Isa menikah. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan Nabi Isa juga menikah di dalam hadis. Ya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Tidak ada itu, Nandar. Jadi Nandar, bukan aku menjawab. Kau kan sudah bertanya tadi. Ya, udah jangan kasih nasihat, jawab aja. Itu pertanyaan. Ya kan aku jawab.
Tidak ada, memang tidak ada di hadis. Hadis tidak ada. Kita tidak berdiskusi tentang itu, Nandar. Kita berdiskusi tentang pembuktian Yesus menikah atau Nabi Isa menikah. Tidak ada. Kau harus melihat, Nandar, urutannya. 6 hari sebelum Yesus. Terima kasih Bang Nandar, berikan waktunya kepada Bang Rudi. Silakan Bang Rudi untuk dilanjut. Silakan. 3 hari sebelum sebelum Yesus disalibkan, 3 hari sebelum Yesus disalibkan. Sudah kau bilang pernikahan itu sama Maria Magdalene. Sesudah itu Yesus 3 hari kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian 40 hari menunjukkan diri terus menerus, artinya 46 hari. Bagaimana seorang anak lahir dalam usia 46 hari langsung brojol dia, stres gitu? Bagaimana, Nandar? Sesudah itu langsung diajak dia pemilihan rasul, masih kecil. Ya, Nandar? Tidak bisa anak kecil diajak pemilihan rasul. Yesus pun tidak. Yesus mulai diajak menjadi perasul itu, mulai mengabarkan Injil umur 12 tahun. Baru berlanjut ketika umur 29 atau 30 tahun. Sampai kau botak kepalamu, Nandar, tidak akan kau temukan Nabi Muhammad bercerita tentang Yustus. Allah SWT berfirman tentang Yustus. Tidak ada itu. Kalau ada, saya akan datang masjid terdekat bersyahadat. Apa susahnya? Jadi kau tidak bisa membuktikan Nabi Isa menikah. Itu aja. Terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bang Nandar. Terlepas apakah itu sesuai ataukah tidak, jawaban baik dari pihak Muslim maupun Kristen tentu saja para penonton yang menentukannya. Dan sebelum Bang Rudi memberikan pertanyaan terakhir pula kepada Bang Nandar dan sekaligus minum dulu biar nggak seret tenggorokannya, silakan teman-teman untuk subscribe, like, share Geramu Alaf. Di mana Geramu Alaf itu adalah channel yang berafiliasi dengan banyak channel yang satu-satunya di Indonesia yang menayangkan berbagai tayangan debat seperti halnya Islam dan Kristen, Kristen dengan Kristen seperti itu. Silakan subscribe Jonathan Nanar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Parito, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Ezra Reza. Nah, ketika Bang Rudi udah minum, ya tentu saja sudah siap ini nih untuk memberikan pertanyaan terakhir. Bagaimana Bang Rudi, siap? Siap. Oke, selama 2 menit ini pertanyaan terakhir, silakan dimanfaatkan. Monggo, waktu berjalan, pertanyaan ngegelontor bagikan rintik-rintik hujan di malam hari. Tarik, Bang. Ya, saya tidak akan bertanya lagi karena dia sudah tidak bisa membuktikan Nabi Isa menikah. Yustus, apa bahasa Arabnya? Silakan. Karena itu laki-laki, ya kan? Maka garis keturunan laki-laki ke laki-laki akan disebutkan. Ibrahim, Isa, Yakub disebutkan, Yusuf disebutkan, turun-temurun. Ya, di dalam tradisi Yahudi. Kalau tradisi Arab silakan. Nabi Muhammad Arab sehingga nama anaknya tidak ada disebutkan. Silakan, saya nggak melarang. Ya, dan perlu Nandar ketahui, sampai rambutmu botak, memutih, tidak akan bisa kau tunjukkan kepada saya Yustus di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Itu saja, silakan. Pertanyaannya, Sudah. Waktunya sudah habis. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya, oke, siap seperti itu. Nah, silakan ini Bang Nandar sebelum memberikan presentasi kedua belah pihak, tentu saja ini juga jawaban yang terakhir, sanggahan yang terakhir yang diberikan kepada Bang Rudi sang debater. Monggo, waktu selama 5 menit. Yang berjalan. yang tadi Gus, yang slide. Silakan, monggo. Cirolo telu, Ya. monggo, Mas. Tarik. Terima kasih. Jadi begini teman-teman, hal yang tersulit saya berdebat dengan teman-teman Kristiani itu ketika saya melampirkan data, teman-teman Kristiani melampirkan, mengungkapkan asumsi. Ini hal yang tersulit. Di dalam kisah para Rasul 26 ya, ayat kisah para Rasul 1 ayat ke-26 di sini disebutkan, itu tertulis jelas ya. Jadi saya tidak membujui, tidak ngampusi, tidak berbohong, tidak hoax. Ini di dalam bahasa Yesus, bahasa Ibrani ya.
si Matias ini menggantikan Asyaro Aslihim, menggantikan ke-10 Rasul, ya, atau bilangan, menggantikan bilangan ke-10 Rasul. Kenapa di dalam terjemahan ke-11? Dan kenapa justru fakta yang terjadi itu bukan ke-10 dan bukan pula ke-11? Si Matias ini menggantikan posisi Yudas Iskariot yang bilangannya ke-12. Nah, ini ada sebuah indikator bahwa memang karena terlalu jauh jarak penulisannya 90 tahun atau 80 tahun, sehingga si penulis kisah para rasul ini jadi ini ya kurang aqua gitu, kurang ngopi begitu. Akhirnya dia lupa ini Yudas ini rasul ke-12 atau rasul ke-10 atau rasul ke-11. Di dalam original language bahasanya Yesus menggantikan posisi yang ke-10. Di dalam terjemahan menggantikan posisi yang ke-11. Sedangkan fakta yang terjadi harusnya menggantikan urutan Rasul ke-12 karena yang hilang itu adalah Yudas Iskariot. Tapi faktanya antara terjemahan dengan original language berbeda. Ini sebuah indikator bahwa apa yang dinyatakan oleh Bang Rudi itu gagal total atau gatot. Yang Bang Rudi katakan itu usianya 6 hari, 40 hari itu hanya asumsi Bang Rudi. Karena kalau kita melihat sejarahnya, justru penulisan itu sendiri 80 sampai 90 tahun itu penulisannya ya, bukan fakta yang terjadi urutan kelahiran Justus. Kelahiran Justus boleh jadi dengan pemilihan itu masih usia kecil, masih usia mungkin 3 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun. Ya, oleh karenanya ketika di situ berdoa, tolong Tuhan Kau yang melihat, pilihlah murid yang memang kompeten. Akhirnya memang bukan memilih anaknya Yesus, akan tetapi memilih Matias karena Matias sudah dewasa sedangkan Justus masih kecil. Kalau Bang Rudi bertanya kembali, tolong di dalam Al-Quran sebutkan anak Yesus itu Justus dan lain sebagainya, mungkin standar ini pun bisa saya gunakan. Tolong sebutkan silsilah Paulus. Kalau ada silsilah Paulus di dalam Alkitab, detik ini saya murtad, masuk Kristen, dibaptis akan lebih hebat dari Saifuddin Ibrahim karena Saifuddin Ibrahim bukan guru maha besar. Kalau Yonatan Nandar lulusan Sida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lulusan UIN Ampel Surabaya, dan paham bahasa Ibrani, bisa baca Al-Quran. Terima kasih waktunya dan tidak terasa waktu 5 menit untuk memberikan jawaban dan begitu semangat ternyata ini. Aduh, benar dua-duanya begitu semangat, bahkan menjelang malam pun tidak terasa. Oke, seperti itu. Nah, inilah teman-teman namanya dialog, meskipun panas temanya, panas para pendebatnya, tetap saja gitu harus dingin seperti Agim, jagalah hati gitu ya teman-teman. Jadi bagi siapapun nih para penonton yang ingin berdialog sepertinya sang debater penulis Yonatan Nandar, silakan untuk daftar di setiap channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf gitu. Seperti itu teman-teman, ada Geraha Mu'alaf, Yonatan Nandar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Parito, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Ezra Beza. Silakan untuk mendaftarkan diri tersebut, jangan sungkan-sungkan, mau laki-laki mau perempuan dipersilahkan. Tentu saja harus santun, sopan, karena kita mewakili keyakinan dan agamanya masing-masing. Oke, saat ini kita akhiri gitu dialog ini ya. Tentu saja masing-masing siapa nih yang mau memberikan closing statementnya, Bang Rudi ataukah Bang Nandar duluan? Bebas kita mah. Nandar duluan karena dia duluan tadi. Oke. Ya. Perlu kita ketahui ya, di sini kita tidak ikut campur, kedua belah pihak yang menentukan. Siap Bang Nandar selama 5 menit menjelang maghrib untuk memberikan closing statement. Oke, waktu berjalan, waktu ditarik, geboy mah, monggo. Oke. Ya, jadi begitu ya. Bang Rudi jangan menggunakan, jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas kebenaran, telah jelas kebatilan, jadi tidak ada memaksa. Sebutkan sampai botak, kalau ada anak Justus di dalam hadis Quran maka saya masuk Islam. Saya pun demikian, kalau ada silsilah di dalam Alkitab perjanjian baru maka saya murtad, akan lebih hebat dari Saifuddin Ibrahim karena saya udah bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Arab, baca Al-Quran bisa, bahkan saya hafal 4 juz. Wah hebat nanti
Nyatanya tidak mungkin ada yang bisa menunjukkan Paulus itu silsilahnya siapa. Itu standar yang sama apabila saya gunakan kepada pertanyaan Bang Rudi. Nah, di dalam Lukas 7 ayat ke-38, Yohanes 12 ayat ke-3 menunjukkan prosesi pernikahan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah seorang nabi, Yesus itu seorang rabi, tidak mungkin dia berpegangan tangan, tidak mungkin bercium-ciuman, tidak mungkin diminyaki. Tradisi Yahudi, hukum Torah dengan hukum Islam, ya, tidak boleh itu salaman berjabat tangan, bersentuhan langsung, itu tidak boleh. Sama, akan tetapi di dalam Lukas 7 ayat 38, Yohanes 12 ayat ke-3, bagaimana dengan mesranya meminyaki Yesus, dan itu tidak lain dan tidak bukan di dalam prosesi pernikahan. Dan bukan hanya sekedar menikah dengan Magdalena, Yeshua Hamasya pun mempunyai anak namanya Yustus. Jadi pernikahan pernikahan Yeshua Hamasya dengan Maria itu sebelum terangkatnya ke langit kedua, menikah dulu, reproduksi dulu, punya anak, hamil, kemudian selama 3 tahun 4 tahun lahirlah Yustus, ya kan? Nggak sampai 4 tahun lah ya, 1 tahun atau 1 tahun lah, 1 tahun setelah kejadian itu lahir Yustus. Setelah beberapa tahun baru ada pemilihan murid, dan Yustus masih kecil, masih usia 5 atau 7 tahun, tidak terpilih meskipun menggunakan undian karena kompetensinya masih belum punya, ya. Akan tetapi memang karena kelebihannya karena anak Yesus saja, anak Yesus dan rajin ibadah itu saja. Waktu kecil memang sudah parentingnya sudah sungguh luar biasa, karena istri dari seorang nabi, Maria Magdalena, mengajarkan kepada Yustus. Dan bukti kejanggalannya adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-26. Ini yang menjadi breakdown dan entry point yang akan mencerahkan kita semua. Ternyata penulis Para Rasul yang ditulis 8 sampai 90 tahun setelah kejadian Yesus lahir, Yesus disalib, ya. Mungkin ada jarak 50 tahun ya, 93, 60 tahun ya dari kejadian penyaliban itu, baru ditulis Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul ditulis dengan orang yang tidak mempunyai ingatan yang kuat, tidak mempunyai prediksi yang akurat, sehingga menyatakan si Matias mengganti dari 11 rasul, ya. Padahal yang harusnya faktanya adalah menggantikan Yudas, bilangan rasul ke-12, bukan bilangan rasul ke-11. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Matias menggantikan murid ke urutan ke-12, Yudas Iskariot, bukan ke-11. Terjemahan 11 dan lebih ngawur lagi, original language mengatakan bahwa Matias mengganti bilangan ke-10. Asyhid aslehid. Ya, ini adalah ke-10 rasul. Jangan ketawa Bang Rudi. Memang kalau bahasa Ibrani itu harus pakai manyun-manyun kayak gitu. Silakan. Gitu Bang Rudi. Bang Rudi berpikir jernih, ya, meminta kepada Allah. Saya doakan Allahu yahdik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Bang Rudi, karena ada kejanggalan dari kisah pemilihan murid itu sendiri. Original language berbicara asarah haslihem, mengganti urutan bilangan ke-10 rasul, sedangkan terjemahannya menggantikan bilangan ke-11, sedangkan faktanya menggantikan ke-12 rasul. Baik original language maupun terjemahan, salam bani terjemahan itu ngawur semua. Karena faktanya ke-12, urutan ke-12 yaitu Yudas. Tolong dipahami, karena Alkitab memang fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, telah dirubah, telah dipalsukan oleh tangan-tangan. Buktinya Kitab Para Rasul 1 ayat ke-26, bukti dari firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Bang Rudi kepada Bang Nandar yang telah memberikan closing statement-nya, dan tentu saja giliran Bang Rudi yang memberikan closing statement sebelum kita tutup. Silakan Bang Rudi, selama 5 menit, waktu berjalan. Panik. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan diskusi kali ini. Ya. Waktunya belum berjalan itu. Kenapa saya katakan panik? Sebab Nandar menjawab semua dengan asumsi.
Bagaimana dia menyebutkan Yustus itu umurnya 4 tahun? Tidak ada ayat menyebutkan itu. Ya kan? Bagaimana Nandar mengatakan bahwa kemudian Yustus sudah besar baru pergi dengan Rasul Paulus? Juga ayat itu tidak ada mengatakan bayi yang 4 tahun katanya. Semua asumsi. Bagaimana dia menghitung? Mulai dari Maria Magdalene diminyaki 3 hari sebelum Yesus ditangkap. Kemudian 40 hari Yesus menampakkan diri. Kemudian tiba-tiba Yesus sudah berumur 4 tahun. Ya kan? Kan aneh kan? Jarak antara Paskah dengan hari kematian Yesus itu berapa jauh sih? Oke, tahun depan 1 tahun. Berarti mau dia katakan umur Yustus 1 tahun. Tadi dia bilang 4 tahun. Semua asumsi, tak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dia mengatakan Nabi Isa menikah. Dalilnya tidak ada. Al-Quran hanya mengatakan beberapa ini siapa? Ada disebutkan? Tidak ada. Ya. Setelah itu katanya anak Nabi Isa juga Yustus. Cari di Al-Quran, cari di hadis, tidak ada. Semua asumsi. Dia bilang Bible sudah diubah-ubah. Bible tak pernah diubah-ubah. Buktinya kau. Untuk membuktikan Nabi Isa menikah, kau intip-intip Bible itu, tidak tahu malu. Kau ambil ayat Bible, tak berani kau mengambil ayat Al-Quran. Padahal banyak Muslim beriman, mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Tetapi oleh Nandar, semua runtuh. Saya sudah katakan, mungkin satu saat hanya saya lagi yang percaya ucapan itu. Dan kalian akan mengatakan saya bego dan tolol. Itu baliknya. Bunga kali kau percaya itu, kan itu lagi. Tidak bisa ditunjukkannya satu ayat pun. Mulai 1 jam kami berdiskusi dan 1 jam 10 menit. Tak ada ayat yang bisa dia sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan Nabi Isa punya anak namanya Yustus. Tak ada. Jadi semua apa? Bohong. Si Nandarnya yang bohong. Bukan Al-Qurannya. Al-Quran jelas mengatakan beberapa nabi, bukan seluruhnya. Belum lagi kalau ditanya Nabi Yahya menikah apa enggak, nanti merujuk dia ke Bible. Di Bible Nabi Yahya belum menikah sudah dipenggal lehernya. Mau nikah sama siapa Nabi Yahya dia buat? Belum lagi Nabi Ilyas. Ya Nandar bala-bala bili-bili bulu-bulu. Semoga kau cerdas, pandai berhitung. Dan kau juga bahasa Ibranimu belum jelas itu. Belum kuuji. Ya Nandar, semua yang kau ucapkan hanya asumsi. Bernilai 0 besar. Saya menggunakan kitab suci. Dibilang 6 hari sebelum Paskah. Maka lihat urutannya dari Yohanes 12. Ya. Yohanes 13 mereka makan minum bersama. Yohanes 14 masih cerita 15, 16, 17, 18 mulai ditangkap, 19 disalib. Sudah berapa lama bunting Maria Magdalene melahirkan? Belum lagi kalau ku minta pertanggungjawaban si Nandar. Dari Matius 19 Nabi Isa mengatakan ada orang yang dari rahim memang tidak untuk apa? Untuk menikah. Karena misi Nabi Isa bukan untuk beranak cucu. Misi Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, bukan beranak cucu. Lantas mau ditanya, apakah Yesus itu sama dengan manusia biasa? Tidak. Karena dia firman Allah yang menjadi manusia. Bukan dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria lahirlah Yesus, tidak. Kalau itu yang terjadi betul, DNA Yesus adalah DNA manusia. Hormon di dalam Yesus adalah hormon manusia. Ya, nafsu di dalam Yesus adalah nafsu manusia. Tetapi faktanya tidak, firman Allah yang menjadi manusia. Paham ya? Jangan nanti kau bilang malaikat Jibril juga nikah karena turun juga jadi manusia. Kan aneh.
Oke Nandar, silakan selesai. Admin sudah. Oke, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan kepada kita ilmu yang setidaknya ini bisa menambah wawasan. Seperti itu, dan tentu saja penontonlah yang menjadi hakimnya. Jadi jangan lupa teman-teman yang mau mendaftarkan sebagaimana ingin seperti Bang Rudi, Bang Nandar, silahkan daftarkan di deskripsi di channel-channel yang berjalan ini, silahkan. Dan seperti itulah namanya dialog, puas tidak puas ya tentu saja harus merasakan kepuasan, seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada para narasumber, dan semoga ini bisa menjadi penambah wawasan kita, seperti itu ya. Dan ternyata tidak ada satupun yang live atas dialog ini, karena setiap acara akan kami rekam, jadi ketahuan siapa yang keluar sendiri ya. Oke, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.